Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alhamdulillah, muhibbin ikhwan di mana saja berada, kita di dalam kalender kita memasuki sekarang itu masuk kepada bulan Agustus. Bulan Agustus ini yaitu hitungan kalender kalender nasional. Itu kalau kita di dalam agama Islam ada disebut kalender Hijriah. Gitu. Kalender Hijriah itu terhitung dari mulai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua, barulah dihitung dari mulai pertanggalan bulan dan lain sebagainya. Inilah momen di mana bulan Agustus seantero jagat alam raya Indonesia yang kita cintai ini, yang kita sayangi ini adalah tumpah darah kita, di mana kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di tanah Indonesia yang tercinta. Kita wajib mencintai tanah air. Ini anjuran Rasulullah SAW. Kita berhak menjaga kedaulatan tanah air yang kita cintai adalah Indonesia, di mana peristiwa yang sangat bersejarah di bulan Agustus ini, ada sejarah yang paling sangat bersejarah di nasionalisme kita. Ketika kita berkaitan dengan kelahiran sebagai hak bangsa, sebagai hak seseorang menjadi kebangsaan atau menjadi warga negara, kita wajib mengetahui apa saja sejarah-sejarah di kebangsaan kita. Kalau zaman sekarang, anak sekarang mah ditanya masalah sejarah bangsa susah, nggak tahu. Ditanya ini aja, 17 Agustus kapan? Itu nggak tahu, belum itu orang. 17 Agustus itu ya tanggal 17 gitu. Itu hari apa? Hari apa ya? Nih, ini harus dikasih tahu usia dini, sebab ini berhak warga negara Indonesia mengetahui tentang ada apa di 17 Agustus. Ini bukan kebetulan, bukan ini udah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika zaman dulu, yaitu zaman di mana sebelum merdeka Indonesia, ini kita ungkap awal sejarah dulu. Indonesia ini memang suatu negara yang sangat, kalau dihitung menurut analisis beberapa sejarawan, bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya raya. Semua ada di permukaan bumi Indonesia, dari mulai sandang, pangan, dan berbagai macam lagi. Kehebatan Indonesia itu banyak sekali. Temuan-temuan kekayaan Indonesia. Maka orang Rasulullah SAW ketika setelah sholat berjamaah, dia satu waktu menghadap ke timur. Nah, ini ada ciri di Indonesia ini. Dalam satu riwayat diceritakan Rasulullah SAW berdoa menghadap timur.
sahabat setelah itu dalam satu pengajian Rasulullah bertanya, "Ya Rasul, kenapa ya Rasul dalam satu waktu habis sholat menghadap timur? Ada apa emang di timur?" Nah ini kita itu kalau menurut peta wilayah itu adalah adanya di sebelah timur. Ada timur, ada timur tengah, ada timur barat, dan ada Eropa dan lain sebagainya. Kita itu bagian timur. Nah ini Rasulullah mengatakan pada 14 abad yang dulu bahwa di timur itu ada duriyat nanti akan ada di satu zaman di mana duriyatku keturunanku dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Hasan akan muncul di timur, akan berdakwah di timur. Makanya saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensukseskan atau mensukseskan. Ini ngaji nih kalau udah belepotan begini. Di timur, jadi ada di hati Rasulullah timur itu. Ternyata ditelusuri oleh sejarawan, siapa orang timur itu? Ternyata inilah Indonesia, di mana dulu zaman sebelum penjajahan, sebelum kemerdekaan, ada yang disebut Wali Songo. Wali Songo itu jumlah besarnya dari dzurriyyat Rasulullah SAW yang mendakwahkan Islam. Nah ini kita jalurnya bukan ke sana, tetapi untuk membicarakan apa makna kemerdekaan menurut Al-Quranul Karim. Nah ini kita harus mempunyai makna, pengertian atau hakikat dari kemerdekaan. Selama 250 tahun lebih kita dijajah oleh bangsa asing, karena sudah dari zaman dahulu Indonesia itu disebut oleh orang-orang Eropa, oleh orang-orang Barat adalah Jamrud Khatulistiwa, di mana di situ berbagai macam banyak sandang pangan ada semua di Indonesia, dari mulai pohon-pohonan di daratannya, di atasnya tanah bumi Indonesia itu berbagai macam pohon ada. Terus belum lagi ke bawahnya, ke tanah-tanahnya, diisi perut Indonesia ini berbagai macam banyak isi daripada manfaat untuk dikembangkan, terutama dalam seperti ada emas, perak, tembaga, dan macam sebagainya. Belum lagi di lautannya sangat kaya. Lautan Indonesia sangat luas. Itulah makanya dulu diperebutkan, dijajah, dihabiskan, bahkan dikuras. Kekayaan Indonesia sampai sekarang pun masih tersisa. Inilah Indonesia. Maka ada himmah, cita-cita orang-orang dulu untuk memerdekakan, keluar dari ikatan. Nah ini kita menceritakan apa itu merdeka. Merdeka itu diantaranya salah satunya yaitu membubarkan ikatan. Intinya kita tidak mau terikat lagi oleh perjanjian-perjanjian yang dimana atas perjanjian itu kita jadi miskin, kita jadi belangsak, yang ditindas rakyat jelata yang enak orang Eropa. Itu dulu kalau mengingat sejarah. Yang kedua, kita itu sebagai bangsa Indonesia bisa berdiri sendiri tegak dalam menjalankan aturan roda ekonomi dan berbagai macam sektor lainnya. Merdekalah kita, alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam perjuangan kalau diceritakan panjang riwayatnya Indonesia, suka dukanya, tumpah darahnya para pahlawan. Makanya ini kita momen juga yang paling baik kita mengingat makna dari kemerdekaan adalah jasa. Catatan, jasa. Ini kita jangan lupa dengan jasa. Ini jasa pahlawan-pahlawan Indonesia yang gagah berani
berani mati di medan perang, syahid di medan perang melawan penjajah demi merdekanya agama bangsa Indonesia. Siang malam memutar otak, tenaga dikerahkan, seluruh amal, seluruh harta dikorbankan demi bersatu, demi merdekanya, demi bebasnya dari penjajah. Inilah perjuangan namanya. Perjuangan mesti ada pengorbanan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat berbagai macam banyak korban di berbagai seluruh pelosok provinsi dan lain sebagainya, pengorbanan satu berpadu, banyak-banyak pahlawan yang berguguran. Maka momen hari ini pada bulan Agustus ini, yuk kita sempatkan sejenak, kita berdoa, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita weselkan, kita WA-kan, kirimkan Fatihah dan lain sebagainya, khusus buat pahlawan-pahlawan Indonesia yang gagah berani. Itulah jasa. Harus kita mengingat, harus kita tidak, kalau pahlawan itu tidak dibayar, tidak ingin dibayar, tapi kita setidaknya anak cucunya, caranya gimana? Itulah sebisa kita memaknai kemerdekaan itu dengan membaca doa dan lain sebagainya. Merdeka ini bukan hanya tidak sembarang. Presiden kita yang pertama sudah diketahui yaitu Ir Soekarno beserta jajaran yang lainnya telah memproklamirkan ini membutuhkan waktu beberapa tahun berpikir tepatnya di mana, sasarannya gimana, caranya bagaimana. Ini tidak sembarang. Ini ada makna-makna Al-Qur'anul Karim yang diterapkan oleh Soekarno. Alhamdulillah ini barokah. Alhamdulillah terhadap kita semuanya berkat proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945. Tanggal berapa? 17. Awas jangan lupa, tanggal 17 Agustus atau kalau dihitung dalam hijriahnya itu yaitu adalah tanggal 8 bulan 9 pada berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Tanggal 8 pada bulan suci Ramadan, maka Insinyur Soekarno memproklamatorkan yaitu kemerdekaan pada 17 Agustus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kemerdekaan pertolongan kepada bangsa Indonesia. Ini bukan untuk bangsa Indonesia aja. Dulu pernah Rasulullah SAW merdeka dari peperangan, yaitu terdahsyat perang dari kelompok-kelompok munafikin, musyrikin, kafirin yang jumlahnya 1000 tentara melawan 313 tentara. Mana mungkin kalau secara logika pasukan yang sekecil itu tinggal nyomot doang sama 1000 tentara. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim yaitu suratul Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. Ini asbabun nuzulnya, ceritanya begini. Dulu para pejuang-pejuang Rasulullah SAW memang ada yang semangat dan ada yang kurang semangat juga. Di kita juga dulu begini. Ada yang semangat karena Allah berjuang demi merdekanya bangsa Indonesia. Ada yang curang juga. Ada yang ikut penjajah juga. Oh, dia jadi antek-antek Belanda, antek-antek orang-orang penjajah. Ada dulu juga. Ini di zaman Rasulullah digembor-gemborkan, yuk kita sambil, yuk kita perang di jalan Allah. Kenapa? Jumlah bagian dari penjana tentara Rasulullah sedikit.
banyak yang mundur 313 pada perang Badar itu. Ini Rasulullah mati-matian. Kalau bahasa kasarnya Rasulullah sampai berdoa. Kata Sayyidina Abu Bakar, baru kali ini saya melihat Rasulullah berdoa, mengangkat kedua tangannya Rasulullah itu sampai jubah baju Rasulullah itu jadi mulur, sampai kelihatan ketiak. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, ya Allah, mohon kami pertolongan. Jumlah kami sedikit, sedangkan jumlah musuh banyak, 1000 lawan 313. Mana mungkin kami bisa mengalahkan sebanyak tentara itu. Atas kegagahanmu ya Allah, atas rahmatmu ya Allah terhadap kami, kalau kami mati semua di medan perang, kata Rasulullah di dalam panjatan doanya, lalu siapa yang akan meneruskan perjuangan ini? Siapa nanti yang akan mendakwahkan Islam? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Allah Subhanahu wa taala ketika istighosah Nabi Muhammad SAW beserta bala tentara Rasulullah yang jumlahnya 313, fastajaba lakum, Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan, menijabahi doa-doanya. Anni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah Subhanahu wa taala mengirim 1000 bala tentara malaikat dari langit, murdifin, yang terus berdatangan. Itu hakikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari ayat inilah Insinyur Soekarno mengerahkan seluruh tenaga berdoa kepada Allah. Yuk kita bersatu, walaupun kita orang lemah, hanya dengan bambu runcing. Ingat, kita itu simbolnya merdeka, cuma dipegang bambu runcing, bos. Itu simbol apa? Simbol kelemahan Indonesia, cuman hanya dengan bambu runcing. Tapi orang-orang penjajah bisa kelang kabut dengan bambu runcing. Awi dilancipan, saya tersiun orang itu, mentak, lamunai Belanda, saya tambahin tak. Jadi gitu. Itu simbol. Kenapa bambu runcing bisa mengalahkan alat-alat yang segitu canggih di zaman dulu? Sudah ada pesawat terbang, sudah ada Maryam dan lain sebagainya, alat-alat perang sudah canggih orang-orang penjajah, tapi kita hanya pakai itu Soekarno. Nah, inilah hidayah, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan di berbagai macam, mengusir penjajah dari berbagai macam suku, dari mulai Jawa, terus Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, terus provinsi-provinsi ini lainnya. Itulah bersatu. Makanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayo kita ikatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersatu, jangan cerai-berai. Sebab nih, kalau di zaman sekarang kita dakwah, kita menyiarkan agama Islam, selalu ikhtilaf, selalu bentrok, selalu berbagai macam pendapat banyak, oh itu tandanya cerai-berai. Yuk kita bersatu, kita satukan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikatkan akidah kita kepada undang-undang itu Al-Qur'anul Karim. Nah, ini makna dari perjuangan pahlawan dahulu. Kita kewajibannya pertama adalah momen ini, yuk kita bersama-sama minta satu waktu, kita berdoa bersama, kita istighosah bersama, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca suratul Fatihah untuk semua pahlawan, khususnya pahlawan Indonesia. Mudah-mudahan
arwah-arwah pejuang kita ditempatkan di tempat layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan predikat syahid, orang-orang yang mati syahid di medan perang. Yang kedua, kita memperingati atau merayakan, jangan terlalu keluar dari makna kemerdekaan. Makna merdeka itu adalah hakikatnya kita merdeka dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merdeka, memerdekakan diri dari neraka, dari api neraka. Nah, ini hakikatnya. Kita harus istiqomah berdiri sendiri, istiqomah menegakkan agama Allah. Jangan kita merayakan 17 Agustus dengan berbagai macam perayaan seni-seni yang tidak menjurus ke ajaran agama Islam. Kadang-kadang sekarang banyak berbagai macam perlombaan, sampai saya kaget dalam satu tayangan melihat ada balon ditiup, banyak balon, dikirim mau ngapain itu balon, diadukan kemaluan manusia sama pantat manusia itu balon supaya meledak, sampai gayanya itu gaya orang-orang ya itu kayak gitu, kayak orang sodomi. Ini nih, awas, mohon kepada panitia 17-an Agustus, nanti kalau kalian iman kepada Allah, iman Rasulullah, bersyukur atas kemerdekaan ini, semangat untuk merayakan makna atau memperingati pahlawan-pahlawan kita, jangan keluar dari makna 17 Agustus. 17 Agustus itu dalam Al-Quranul Karim, orang-orang itu istighos, idyastagithuna rabbakum. Maknanya itu istighosah itu adalah memberikan, memanjatkan doa, berbagai macam doa dipanjatkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijabah. Ya Allah, istajib doana ya Allah, kami mengalahkan golongan yang besar, kami orang kecil, kalahkan. Nah, ini ayat di ayat-ayat lain kalau dibaca. Nah, ini kita sebagai bangsa Indonesia harusnya memaknai 17 Agustus itu dengan makna yang sebenarnya hakikatnya itu kita merdeka dari berbagai macam maksiat. Kita laksanakan taat kepada Allah dan Rasulnya, kita jauh dari larangan Allah dan Rasulnya. Jangan memaknai hiburan, ini salah nih. Hiburan katanya di berbagai macam kelompok di sini mengadakan ini. Catatan, jangan keluar dari makna 17-an. Sampai ada yang kayak gitu-gitu, itu contoh yang tidak baik, contoh yang tidak bagus. Itu mencontohkan kepada anak kecil. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Jangan, itu pekerjaan haram, nggak boleh. Jadi memperagakan itu jauh dari makna kemerdekaan. Bukan merdeka itu namanya, pelecehan malah. Jadi pelecehan ada nih. Kalau siapa saja yang mau melihat, ada tayangan semacam begitu. Itu namanya sama dengan mencontohkan kepada anak-anak kita ajaran yang tidak benar, ajaran dari setan kayak gitu. Sodomi itu namanya, nggak boleh, haram. Itu kaum Sodom itu dilaknat, bukannya datang rahmat di 17-an ini. Kita mendapatkan barokah dari pahlawan-pahlawan yang syahid. Kita mengagungkan pahlawan-pahlawan, mendoakan, malah kayak gitu. Tidak ya, jangan sampai kita keluar dari makna 17. Jadi kembali lagi catatannya, kita harus merdeka hakikatnya dari berbagai macam pekerjaan maksiat. Kita kembali kepada Allah, kita istighosah kepada Allah. Yuk, mendingan kita barengan bersatu kumpul dalam satu tempat, yaitu berdoa kepada Allah, mengirimkan minimal Fatihah dan lain sebagainya untuk pahlawan-pahlawan kita. Insya Allah kita sebagai orang yang mengakui jasa-jasa pahlawan kita. Mudah-mudahan 17 Agustus ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momen bulan sejarah ini diberikan kekuatan bangsa kita, diberikan pemerintahan yang solid terhadap rakyatnya sesuai dengan makna merdeka. Kita sebagai rakyat bisa merdeka dari apa? Tidak terikat dengan sesuatu. Artinya kita bebas melaksanakan berbagai macam amaliyah.
Tapi catatan harus dengan ada izin Allah dan ridho Allah dan Rasulnya. Mungkin itu sekelumit 17 Agustus. Kalau kita mengingat ayat-ayat, ada yang 8, 9 surat Al-Anfal itu menceritakan tentang kemerdekaan banyak, tetapi intinya kita memaknai kemerdekaan adalah mengingat jasa pahlawan revolusi yang memperjuangkan Indonesia ini, Indonesia yang kaya raya ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, khususnya di Indonesia, dijadikan umat yang oleh Allah diampuni semua dosanya. Amin ya robbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.